Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya sudah banyak menghadiri tabligh akbar, pengajian, tausiah, khutbah macam-macam. Tapi ternyata hari ini acaranya beda, namanya Muslim Duty 2022. Rupanya kalau kita makan ombus-ombus ini lancar bahasa Inggris. Hadir kita ke pengajian orang tua, bawaannya kita mau berzikir, mau bertahlil. Tapi kalau hadir kita ke pengajian anak muda ini semangat. Saya tengok tadi Pak Gubernur angkat tangan ke atas, lalu apa kata beliau? Bila ada 1000 mujahid, akulah satu di antaranya. Bila ada 100 mujahid, akulah satu di antaranya. Bila ada 100 mujahid, akulah satu di antaranya. Bila ada satu-satunya mujahid, akulah siap menjadi istrinya. Itu lagu untuk anak-anak gadis. Ini anak udah 3, aku siap menjadi istri. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi beda auranya. Saya ini sudah hari yang ketiga di Medan Sumatera Utara. Tadi malam di Pangkalan Susu, sebelumnya di Besilam, sebelumnya tak ingat saking banyaknya jadwal kita kemana-mana. Saya pikir tadi udah kehilangan energi dan semangat. Rupanya kalau kita bersama dengan anak-anak muda nih, kita pun ikut menjadi muda luar biasa. Allahu Akbar. Ada Ade Cigo, anak muda dengan RX King-nya. Dulu kata orang ini motor copet. Sekarang Masya Allah tabarakallah, dibawanya bawa beras untuk yatim piatu dan fakir miskin. Ada pula Ustadz muda, Ustadz Taki Malik, anak muda hafal Quran, ganteng, luar biasa. Cuman agak mengecewakan bagi anak-anak gadis, dia sudah menikah. Tapi masih ada 3 seat kosong lagi. Ada juga anak muda Koh Stephen, ada juga luar biasa semuanya. Bapak Gubernur beserta Ibu dan rombongan, Ustadz Iriansa, Ustadz Iqbal Sauki Pulungan beserta para guru-guru kita, hadirin hadirat muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum kawin dan belum sunat. Semua yang hadir ini insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Peringatan 1 Muharram 1444 Hijrah diakhiri oleh Ustadz penceramah, diisi dengan tausiah. Sudah biasa, tapi beda dengan Muslim Duty. Diisi dengan apa? Pembagian hadiah. Apa yang dihadirkan ke depan? Ada nasyid, juara nasyid. Ini sekarang sudah krisis nasyid kita. Dikalahkan oleh apa? Keyboard tunggal. Pengajiannya rajin, wirid yasinnya rajin, bapak-bapaknya sudah sholat, sudah puasa sunat Senin Kamis. Tapi begitu pesta pernikahan, ini hari apa? Hari Ahad. Pagi acara walimah akikah, siang acara khitan, sore menjelang malam acara walimah nikah. Tapi hiburannya keyboard tunggal, pentasnya tinggi, roknya pendek. Yang di bawah banyak atu-atu salah suap, masuk rendang tuh ke hidung. Makanya saya beberapa kali pesta undangan pernikahan tuh tak datang saya. Sampai hati Ustaz Somad, sudah kami antar undangan tak juga datang. Aku datang. Kenapa Ustaz tak masuk ke dalam? Gimana aku mau masuk ke dalam? Penyanyinya mendatangi acara walimah itu dapat pahala apa enggak? Dapat pahala silaturahim. Tapi kalau yang ditengok dosa, bertentangan antara pahala dengan dosa, mana yang lebih didahulukan? Mengambil pahala atau menolak dosa? Darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menolak dosa lebih diutamakan daripada mengambil pahala. Datang acara walimah pernikahan, mestinya kita mendoakan dia dengan iringan nasyid. Barakallah lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Masya Allah, bangga kita punya kota Medan Sumatera Utara. Kenapa? Karena ada anak-anak muda yang luar biasa. Al-Medan. Dan tadi kabarnya ada pula tadi apa tuh, kambing bergantung apa yang bergantung? Hah? Lebah bergantung? Saya tahu, cuman ngetes saja. Kamera di Sumatera Utara, kamera bergantung.
Lambaikan semua tangan ke atas kamera. Lihat ke semuanya ke atas. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asghil zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Turunkan tangan, jangan lama-lama ketiak basah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada lomba nasyid. Ini hanya pembukaannya saja di awal 1444 Hijrah. Nanti ada Maulid Nabi, buat lagi. Ada Isra Mi'raj, buat lagi. Ada acara nuzul Quran, buat lagi. Lomba nasyid, lomba nasyid, lomba nasyid. Sehingga keyboard tunggal akan kalah, tereliminasi dengan sendirinya. Setuju? Allahu Akbar. Lagunya pun mantap-mantap. Lagu-lagu religi, lagu-lagu Melayu. Untuk ibu-ibu yang lakinya tak sembahyang, nyanyikanlah sesuai dengan konteks. Sepohon kayu daunnya rimbun, serta buahnya walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Tapi saya nasihatkan ke ibu-ibu yang grup nasyid, bapak-bapak nasyid, anak-anak muda nasyid, jangan kalian menyanyi salah lagu. Ini ada acara Maulid Nabi Isra Mi'raj yang diundang pejabat-pejabat, bupati, wali kota, bapak kades, bapak kadus, bapak camat, jangan sebut gubernur, ada di sini. Tiba-tiba salah lagu, dinyanyikan ibu itu lagu grup nasyid. Janganlah mau disanjung-sanjung, engkau digelar manusia agung. Sadarlah diri, tahu diuntung, jasad terbujur, keranda diusung. Batal bantuan turun. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jangan salah lagu. Udah jelas diundang acara walimah pernikahan. Pengantin duduk di atas pentas. Dinyanyikannya pula lagu. Bila Israel datang memanggil, menangislah kedua mempelai itu. Sesuaikanlah dengan konteks. Ini hari bahagia, ini hari senang. Nyanyikanlah lagu-lagu yang menyenangkan hati. Alangkah senangnya pengantin baru duduk bersanding. Kenapa Ustaz selalu nyanyi banyak ini? Tak hafal semua. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada pula lomba azan. Itu tadi azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semangatlah masyarakat Medan sholat berjamaah. Ini kadang di beberapa tempat mendengar azan ya, kita pula yang ragu. Allahu Akbar, Allah. Kata kawan sebelah, ini orang apa hantu? Kalau suara azan itu menggelegar, dalam hadis dikatakan setan lari tunggang langgang lintang pukang terbirit-birit, alaiha duratun, sampai terkentut-kentut setan itu. Jadi rupanya setan pun ada juga terkentut. Jadi kalau ada tiba-tiba tercium bau busuk, tanya, kau terkentut? Enggak, berarti itu kentut setan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, lari setan. Ini azannya terlalu slow. Allahu Akbar. Kata setan, ini serius apa tidak? Itu tidak terjadi di Medan Sumatera Utara. Kenapa? Karena juara azan. Nanti kalau ini bulan
Muharram. Selesai Muharram Safar, Rabiul Awal, Maulid Nabi, lomba azan lagi. Setuju? Ibu-ibu yang punya grup nasyid pengajian, lomba azan ada, lomba nasyid ada. Ada pula tadi saya tengok lomba kaligrafi. Yang nasyid suaranya mantap, yang azan suaranya melengking. Ada orang suaranya kurang bagus, tapi kaligrafinya bagus. Mantap, cantik. Ada pula orang, Pak Ustaz, suara tak bagus, kaligrafi tak bagus, terjun nanti ke Sungai Bular. Tidak ada manusia yang tak punya kelebihan. Betul? Semua orang diberikan Allah kelebihan. Nampak saya laki saya ini tak ada kelebihannya, Pak Ustaz. Nasib tak bisa, nyanyi tak bisa, kultum tak bisa, apa pun tak bisa. Ada kelebihannya, mana fotonya? Ini, lebih hitam. Hitam-hitam setapuk manggis. Walaupun ku hitam, lama aku tengok aku menangis-nangis. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan 1 Muharram 1444 Hijrah ini lebih baik daripada tahun kemarin. Yang selama ini hidupnya susah, dibukakan Allah pintu rezeki. Acara Muslim Duty 2022 mau dibuat acaranya berbayar pakai karcis. Biasa kami buat begini di Jogja, biasa dibuat di Lombok, biasa dibuat di Bandung, biasa dibuat di Surabaya, biasa dibuat di Bali, dibuat di acara macam-macam momen berbayar. Untuk apa? Untuk ada kontribusi masyarakat. Hasilnya adalah untuk pembangunan pondok pesantren. Berita itu sampai ke Bapak Edi Ramayadi, Gubernur Sumatera Utara. Apa kata beliau? Jangan jual Abdul Somad. Saya tak mau namanya buruk. Habis panitia. Jangan pakai bayar. Gratiskan semua. Takut orang nih. Takut diledak karena ginjal orang ini meledak. Begitulah kalau kekuasaan ini dipegang oleh orang yang menjaga para ustadz, alim ulama, para habaib kita, menjaga agama, menjaga NKRI, menjaga kebersamaan kita. Jadi Pak Gubernur ini halus betul perasaannya, halus-halusnya. Di tempat lain tak dipikirkan orang. Tak dipikirkan orang. Abdul Somad buat aja berbayar, terserah. Kalau perlu dia kita jual, kata orang. Tapi di Sumatera Utara halus perasaan Pak Gubernur. Begitu sampai berita ke saya, Ustaz Somad, Muslim Duty di Medan, batal kita buat berkarcis berbayar karena Pak Gubernur tak setuju. Bertakbir saya, Allahu Akbar, Masya Allah, Tabarakallah. Setiap hadir tausiah saya tadi malam di Langkat, di Pangkalan Susu, apa kata beliau di atas? Saya tidak bicara lama-lama, panjang-panjang. Tadi di sini diulangnya juga lagi begitu. Langsung kita panggilkan. Tahu dia, ibu-ibu ini dari pagi, tadi bapak-bapak ini dari pagi. Halus perasaannya. Kadang rasa ini yang paling penting kita asah. Banyak orang tak mengerti perasaan orang lain. Bapak ibu saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz Somad katanya perasaan. Bagaimana rasanya Pak Ustadz berada di tengah artis-artis, orang-orang hebat, pejabat-pejabat di atas, kami duduk di bawah. Gimana rasanya di atas nih Pak Ustadz? Panas. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 1444 tahun. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari hijrah? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dia Isra Mi'raj, subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa 1500 km. Bagi yang tak percaya ukur sendiri. Sekejap, tak sampai satu malam, naik ke Sidratul Muntaha, turun, tak ada bawa-bawa sahabat, cukup Nabi Muhammad SAW, malaikat Jibril, Burak. Tapi begitu Isra dan Mi'raj, perjalanan ilahi, hijrah tidak demikian. Hijrah itu penuh dengan perjalanan kemanusiaan. Ada yang menggantikan Nabi di tempat tidur, karena nanti akan masuk kafir Quraisy, akan mencincang kepala Nabi. Maka ada yang menggantikan Nabi di tempat tidur. Siapakah yang menggantikan Nabi di tempat tidur?
Ali bin Abi Thalib. Lalu kemudian Nabi naik ke atas Jabal Sur. Jabal Sur apa Jabal Nur? Nabi menerima wahyu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaqin iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Jabal Nur. Nabi hijrah transit 3 malam Jabal Sur. Nabi menerima wahyu Jabal Nur. Nabi hijrah Jabal Sur. Ini jamaah haji pulang dari Makkah bercerita ke tetangganya, aku kemarin naik ke atas Jabal Sur, padahal yang dinaikinya Jabal Nur. Yang bercerita tak ingat, yang mendengar tak tahu. Keduanya sama-sama mengangguk. Suara saya ini jelas? Soalnya saya dari sini mendengar ini tak jelas, mengaum-ngaum suaranya. Siapa yang menemani Nabi di Jabal Sur? Abu Bakar Siddiq. Itulah enaknya kalau kita pengajian ramai-ramai. Yang tak tahu pun macam tahu menjawab, asal digerakkan aja mulut. Siapa yang tidur bersama Nabi? Ali bin Abi Thalib. Siapa yang menemani di atas Jabal Sur? Abu Bakar Siddiq. Ada yang mengantar makanan. Siapa yang mengantar makanan? Apa pula Grab? Ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yang mengantar makanan itu adalah Asma. Pakai alif. Asma. Siapa namanya? Asma. Pakai alif. Kalau tak pakai alif Asma itu sesak napas. Yang mengantar makanan ke atas selama 3 hari 3 malam. Kamis malam Jumat, Jumat malam Sabtu, Sabtu malam Ahad, Ahad malam Senin baru bertolak. Yang mengantar makanan 3 hari 3 malam, malam keempat adalah Asma. Ada yang membawa berita hiruk pikuk di kota Makkah. Muhammad hilang, Muhammad lari, mereka mau membunuh Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang membawa berita di atas itu namanya Abdullah. Siapa namanya? Abdullah. Ada yang mengawal di bawah, pura-pura menjaga kambing. Jangan sampai nanti musuh naik ke atas, pura-pura dia memelihara kambing. Masya Allah, so sweet. Ada yang hilang pula bahan tadi. Ada yang memelihara kambing di bawah. Mana tahu musuh nanti datang. Yang memelihara kambing di bawah namanya Amir bin Fuhairah. 5 orang. Ingat baik-baik, ini akan keluar dalam UAS, ujian akhir semester. Siapakah yang tidur di tempat tidur Nabi? Ali bin Abi Thalib. Siapa yang menemani di atas? Abu Bakar Siddiq. Siapa yang mengantar makanan? Asma binti Abi Bakar. Siapa yang pura-pura mengembala kambing di bawah? Amir bin Fuhairah. Siapa yang membawa berita ke atas? Abdullah. Sampai pada akhirnya ada yang menunjukkan jalan, karena tak bisa melalui jalan yang biasa. Mereka sudah mengintai mau membunuh Nabi, maka mesti jalur khusus, jalur tikus. Yang tahu jalur ini namanya Abdullah bin Uraiqid. Maka hijrah ini lengkap dengan strategi. Hijrah ini jangan bayangkan cuma nekat aja. Kau mau kemana? Aku mau hijrah. Apa bekal yang kau siapkan? Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Apa yang terjadi? Terjadilah. Itu bukan hijrah, bodoh. Hijrah ini perlu kematangan. Sama dengan acara kita ini bisa terwujud sedemikian hebatnya, gegap gempita, ramai luar biasa. Tolong yang ambil foto ambil ke bawah aja, kursi kosongnya jangan nampak kan. Ini menunjukkan bahwa persiapan yang luar biasa. Siapa yang menyiapkan AC, karpet semua, tolong panitia balik, dan nanti jangan sampai karpet ini tak balik. Siapa yang mengundang Ustaz Taki Malik, mengundang Mas Adi, Ade Cigo. Siapa yang mengundang Mbak Ustazah Sherly dari Loksmawe Banda Aceh. Berterbangan mereka ini di atas awan, akhirnya mendarat di Kuala Namu sampai kemari. Ustaz Abdul Somad pula dari Riau. Ini perlu kematangan, persiapan, kebersamaan. Inilah yang disebut dengan berjamaah.
berjamaah. Ada imamnya, ada makmumnya, ada bilalnya, ada khotibnya. Ini berjamaah, bagi-bagi tugas. Siapa yang paling mulia? Yang paling mulia adalah yang paling ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Ustaz Somad bisa nyaman ceramah ini? Karena ada yang mengawal kanan dan kiri. Kenapa Ustaz Somad nyaman ceramah? Karena ada yang meng-share berita-berita. Kenapa Ustaz bisa nyaman ceramah? Karena ada yang merekam dan akan diupload di channel. Tapi mereka tidak tampil ke depan. Yang tampil ke depan siapa? Bapak Gubernur. Yang tampil ke depan siapa? Ibu Gubernur. Yang tampil ke depan siapa? Ustaz Somad. Protokol tidak ada tadi memanggil. Berikut ini mari kita dengarkan kata sambutan yang akan disampaikan oleh pemasang AC. Mereka tidak tampil ke depan, tapi peran mereka luar biasa. Justru mungkin amal soleh mereka tercatat luar biasa, karena mereka selamat dari riya, selamat dari sunnah, selamat dari takbur. Hatinya bersih, sesuci. Sesuci apa Pak Ustaz? Sesuci niat kepada kamu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita kalau sama anak-anak muda ini Masya Allah, bangkit semangat muda kita. Padahal kita ini udah tua Bang Iqbal, 25-26 lah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian berada di atas Jabal Zur. Gelap, malam, tak ada lampu. Apa yang terjadi? Mau masuk Abu Bakar Siddiq ke dalam gua. Adik Ustaz Mas Adi Cigo katanya gua tuh yang paling banyak di Jakarta. Sampai lu sampai gua. Yang dimaksud gua di sini adalah terowongan gelap di dalam bukit di tengah belantara. Itu disebut dengan gua. Akan masuk ke dalam. Ketika Nabi Muhammad SAW mau masuk ke dalam, ditahan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Jangan masuk ya Rasulullah. Kenapa? Karena kalau engkau yang masuk, mana tahu ada singa yang sedang tidur di dalam, mana tahu ada ular berbisa di dalam, engkau meninggal dunia tak sampai di salah Islam. Biarlah aku yang masuk ya Rasulullah. Kalau aku yang masuk, hanya anak istriku saja yang bersedih. Masuk Abu Bakar Siddiq ke dalam, dibersihkannya lantai. Setelah itu dia pun duduk, ada lubang. Dia duduk di tepi lubang, disumbatnya lubang itu dengan belakangnya. Kakinya dia selonjorkan. Datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meletakkan tengkuknya ke atas paha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Persahabatan yang luar biasa antara Nabi Muhammad dengan Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar tak mengizinkan Nabi masuk ke dalam. Jangan masuk ya Rasulullah. Andai Nabi Muhammad malam itu berjalan dengan Abdul Somad, apa kata Abdul Somad? Silakanlah yang masuk ya Rasulullah. Kau banyak yang menjaga, ada malaikat Mikail, Jibrail, Israel. Sedangkan Abdul Somad jangankan malaikat, Satpol PP pun tak ada. Hari ini ramai karena dengan Pak Gubernur kita berjalan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian setelah masuk ke dalam, Nabi beristirahat, diletakkannya tengkuknya ke atas paha Abu Bakar. Dia pun tertidur karena lelah. Naik bukit dari dasar kota Makkah sampai ke atas. Lalu Nabi pun tertidur. Tak lama tertidur, tiba-tiba menetes air jatuh tepat di tepi pipi Nabi. Nabi terbangun, terjaga karena ada air yang jatuh. Air apa nih Abu Bakar? Tak mungkin rasanya air hujan karena berada dalam gua batu yang panas. Tak mungkin berembun. Kata Abu Bakar, itu air mataku. Karena ketika kita duduk tertidur menetes air mata. Kenapa kau menangis Abu Bakar? Kita belum pergi lama. Rindu kau kepada anak istrimu. Rupanya apa kata Abu Bakar Siddiq? Aku menangis karena ada ular berbisa yang menyengat dari lubang ya Rasulullah. Kakinya tak dia gerakkan. Dia tangan kakinya tak bergerak, tapi ada satu yang tak dapat dia tahan. Apa yang tak bisa dia tahan? Air mata menetes jatuh ke pipi Nabi SAW. Andai kita yang memangku Nabi malam itu, tiba-tiba datang ular berbisa melompat kita, maafkan aku ya Rasulullah, tak sadar aku tadi sakit-sakitnya. Maka jangan kita cemburu ketika Bilal berkata pada sholat tarawih, Al-Khalifatul Awwal Abu Bakrin As-Siddiq. Ketahuan sholat tarawih kemarin di rumah karena COVID. Subhanal Malikil Mahmud, Subhanal Malikil Mawjud, Subhanal Malikil Hayyil Ladzi la yanamu wa la yamutu wa la yafutu abada. Subhan Qudus Rabbuna wa Rabbul Malaikati war Ruh. Terbayang kolak pisang.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina wa Syafi'ina wa Zukhrina wa Maulana Muhammad. Al-Khalifatul Awwal Sayyiduna Abu Bakrin As-Siddiq. Dulu waktu saya tinggal di Medan dari tahun 1990 ke 1995 begitu. Sekarang di Medan masih begitu. Buat nanti lomba nasyid udah, lomba azan udah, menyambut bulan suci Ramadan tahun 2023 dibuatkan lomba Bilal Tarawih. Setuju? Bang Iqbal, buatkan nanti lomba Bilal Tarawih. Ini sekarang banyak Bilal Ramadan tak jelas dah apa-apa katanya. Allah mabur. Imamnya lambat, makmumnya cabut. Apa kata dia? Solawat pun tak apa-apa kata dia. Orang Medan itu dulu jelas bunyi selawatnya. Allahumma salli ala Sayyidina wa Syafi'ina wa Zukhrina wa Maulana Muhammad. Jelas. Ini sekarang saya dengar selawat itu aja. Muhammad. Muhammad mana yang dibilang? Kau pikir itu Muhammad tukang ayam? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga di Medan dulu ada suara tarhib menjelang azan. Assalatu wassalamu alaika ya man asra bikal muhaiminu laila. Masih ada lagi di Medan begitu? Alhamdulillah. Copet-copet masih ada? Banyak. Alhamdulillah sudah ditangkap sama Ibu Polwan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertolak pada hari Ahad malam Senin. Kenapa berangkatnya malam? Karena takut dihadang oleh kafir musyrik jahiliyah. Mereka pun bertolak sampai akhirnya mereka disambut di Al-Madinah Al-Munawwarah. Tala'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi da ayyuhal mab'utsu fina ji'ta bi